Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh berbahagia jika pada hari ini Tuhan masih memberikan setiap kami kesempatan untuk kembali berkumpul untuk menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, mari kami bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, pada hari ini kami datang dan berkumpul di hadapan-Mu untuk kembali menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan membawa segenap hati dan segenap jiwa kami sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menjamah setiap kami yang merindukan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu.
rasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya, glory, Kau sungguh baik, Yesus. Rasakan kasih-Nya, Dia mengasihi-Mu. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory, glory, haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory, glory. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Glory, datanglah di hadapan-Nya. Haleluya, Dia sungguh baik. Rasakan kasih-Nya. Haleluya, glory, sungguh indah Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, bila pada hari ini Tuhan, kami bisa kembali Tuhan, untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Untuk menuntun Tuhan hari kami satu hari ini ya Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan, Tuhan berikan hati kami Tuhan, jiwa kami Tuhan yang siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang lembut Tuhan, jiwa yang mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga berkati Tuhan, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap perkataan yang keluar adalah berdasarkan dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini, hidup kami Tuhan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mengucap syukur kepada Tuhan bila hari ini saya dan saudara bisa bertemu lagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Begitu luar biasa bila saya dan saudara bisa mendengar suara Tuhan. Dan bila saya dan saudara punya kerinduan untuk terus mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Lalu apa yang harus saya dan saudara lakukan? Yaitu harus mencari Tuhan lebih lagi. Sebab kita tidak akan mampu bertahan bila tanpa Tuhan. Maka dari itu, langkah yang tepat bila pada hari ini saya dan saudara sama-sama rindu untuk mencari Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebab memang hanya Tuhanlah kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Betapa berbahagianya bila kita, orang-orang Kristen yang rindu mencari Tuhan, bisa mendapatkan kekuatan baru dari firman Tuhan, mendapatkan kelegaan dari penyembahan yang sudah kita lakukan sebelum ini. Dan biarlah itu kita terus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya iman kita semakin timbul kepada Tuhan, supaya kita terus kuat menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada hari ini berjudul bertobatlah. Sungguh firman Tuhan mungkin yang sudah kita sering ya saudara, familiar mendengar kata kita harus bertobat. Namun pada hari ini Tuhan ingatkan kembali kepada saya dan saudara untuk terus bertobat kepada Tuhan. Sebab bertobat itu bukan hanya saat kita sebelum kenal Tuhan, lalu kita bertobat akhirnya kita mau minta dibaptis dan akhirnya kita mengenal Tuhan. Bukan hanya itu saudara, tapi bertobat itu harus kita lakukan setiap hari saudara. Sebab tanpa kita sadari mungkin kita berbuat salah dalam kehidupan kita. Lalu ada Tuhan mengingatkan hidup kita lewat firman Tuhan, atau lewat teman-teman di sekeliling kita, orang tua, saudara, siapapun, pembimbing rohani kita, yang memberikan peringatan akan kekurangan-kekurangan kita. Maka itu Tuhan rindu kita untuk terus bertobat, supaya semakin hari kita bisa semakin benar di hadapan Tuhan dan kudus di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita baca saudara firman Tuhan pada hari ini dalam Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan katakan bahwa kita disuruh apa sih? Kita disuruh bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Bila kita melihat saudara tanda-tanda akhir zaman dalam dunia ini, sungguh terlihat nyata bahwa hari-hari ini adalah akhir-akhir zaman saudara. Sebab di firman Tuhan itu sudah banyak yang digenapi bahwa akhir-akhir ini adalah akhir-akhir hari-hari yang akhir zaman saudara. Maka itu Tuhan katakan apa yang harus kamu lakukan saat kamu melihat bahwa sekarang ini sudah tanda akhir zaman. Bukan ketakutan saudara, namun Tuhan katakan bertobatlah.
sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 2, Matius 3 ayat 8. Tuhan katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu Tuhan katakan lagi dalam Matius 3 ayat 10, yaitu Matius 3 ayat 10, Tuhan katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan katakan ya saudara, dalam Matius 3 ini, dalam ayat 2, 8, dan 10, Tuhan katakan yang pertama, di ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di ayat yang ke-8 Tuhan katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa sih tanda orang sudah bertobat? Tuhan katakan, menghasilkan buah. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat yang ke-10 Tuhan katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan katakan, suruh bertobat. Bertobat itu tandanya apa? Menghasilkan buah. Buah apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan, menghasilkan buah yang baik, saudara. Kalau dalam kehidupan kita, mungkin kita sering sudah dikatakan suruh bertobat. Tapi mari kita lihat diri kita, apakah kita sudah berbuah ya Tuhan? Banyak di antara kita yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, saudara. Tapi jangan sampai hidup kita terus kerdil, terus sama, gak ada perubahan sama sekali dalam hidup kita. Dulu orangnya pemurung, sampai sekarang pemurung terus. Gak bisa merasakan sukacita, gak bisa merasakan damai dalam Tuhan. Dulu orangnya suka marah-marah, sampai sekarang terus suka marah-marah terus. Gak bisa punya kesabaran. Dari dulu orangnya iri hati, sampai sekarang iri hati terus, gak punya kasih. Namun Tuhan katakan, kita diperumpamakan seperti pohon, saudara. Tapi Tuhan katakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, saudara. Firman Tuhan pada hari ini Tuhan mengingatkan, jangan kamu cuma pede kalau kamu sudah ikut Tuhan itu sudah lama, bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau hidupmu terus sama aja, dari dulu sekarang, terus sama terus, maka apa gunanya itu? Sebab Tuhan katakan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Karena Tuhan di sini bukan hanya minta kita untuk bertumbuh, saudara. Tapi Tuhan minta kita juga berbuah. Apa gunanya pohon cuma bertumbuh tapi gak menghasilkan buah, saudara? Maka dari itu, saudara, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, Tuhan menginginkan ada buah-buah yang timbul dalam hidup kita. Buah-buah yang baik yang timbul dalam hidup kita. Apa sih buah-buah yang baik itu? Pasti buah-buah roh, saudara. Mari kita baca ya, saudara. Kita mengingat kembali. Mungkin hal ini adalah hal yang basic, saudara. Siapa orang yang gak tahu buah-buah roh? Tapi pertanyaannya di sini adalah, apakah kita sudah memiliki buah-buah roh itu? Tuhan ingatkan, jangan cuma tahu firman, tapi apakah kamu sudah melakukan dan sudah memiliki buah-buah roh itu? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah buah-buah roh yang Tuhan mau timbul dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan. Ini adalah tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Sebab bila kita bertemu orang ya saudara,
Masa orang itu bisa tahu kita agama apa, kita rajin pelayanan, kalau orang pertama kali ketemu kita. Yang dilihat ya pasti yang saat bertemu, saudara. Bukan tahu, oh kalau Sabtu pelayanan, kalau Minggu pelayanan, hari-hari biasanya di rumah melakukan apa. Tapi saat kita bertemu kepada orang, kita bergaul dengan orang, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di kuliah, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Marilah kita menjadi orang yang memancarkan kasih Tuhan, punya buah-buah roh ini hidup kita. Sebab Tuhan mau hidup kita ini berbahagia di dalam Tuhan. Orang yang punya kasih itu enak, saudara. Hatinya itu gak dipenuhi sakit hati, gak dipenuhi rasa-rasa gak enak. Jiwanya bisa lega karena punya sukacita, damai dari Tuhan. Mari saudara, kalau Tuhan ingatkan pada hari ini, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Cara kita tahu kita sudah bertobat adalah apa? Dari buah yang daging berubah menjadi buah rohani. Buah roh ini, saudara. Punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu kita baca, saudara, apa sih kebalikannya dari buah-buah roh ini apa? Yang harus kita ubah, yaitu adalah perbuatan daging, saudara. Mari kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa, saudara. Kalau Tuhan katakan, siapa yang melakukan hal-hal demikian, yaitu perbuatan daging ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bila kita kaitkan pada ayat yang pertama dalam Matius 3, Tuhan katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan Tuhan katakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sama seperti Galatia ini, saudara. Tuhan katakan gak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Yaitu berarti apa, saudara? Di neraka, saudara. Maka Tuhan ingatkan, perbuatan daging itu seperti apa? Percabulan. Bukan suatu hal yang baru ya, saudara. Kalau di zaman sekarang ini, saudara, percabulan itu sudah dianggap hal yang biasa. Kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya, saudara, versi yang NIV ya, saudara. Percabulan itu dikatakan sebagai sexual immorality, yang artinya itu apa? Kegiatan seksual yang dilakukan di luar pernikahan antara perempuan atau laki-laki dan laki-laki. Namun bukan suatu hal yang baru ya, saudara. Kalau zaman sekarang itu perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Dan itu sudah banyak diresmikan di gereja-gereja. Dan banyak juga, saya juga lihat ya, saudara, di gereja-gereja itu juga ada yang bahkan bilang kalau homo dan lesbi itu boleh kok dalam Alkitab. Memberikan pengajaran seperti itu. Jadi sungguh-sungguh sangat luar biasa sesatnya zaman sekarang ini, saudara. Itu adalah perbuatan daging. Dan Tuhan katakan apa? Sebenarnya Tuhan katakan sangat jelas, orang-orang yang melakukan hal-hal demikian itu tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan sorga. Namun jangan sampai kita, saudara, mau disesatkan, saudara.
Biarlah kita mengerti dan mengetahui firman dan melakukan firman itu, saudara. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, akhir-akhir ini sungguh sangat banyak penyesatan ya saudara di gereja-gereja Tuhan. Bukan hanya di dunia, bukan hanya orang dunia saudara yang melakukan itu. Namun di gereja-gereja Tuhan banyak yang melakukan hal-hal demikian. Maka dari itu saya dan saudara harus lebih lagi bersungguh-sungguh. Karena akhir-akhir ini, hari-hari yang sungguh sangat jahat saudara. Bila kita tidak sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan, pengertian dunia ini saudara akan menyesatkan kita, akan membuat kita menyimpang dari ajaran firman. Bahkan banyak gereja-gereja juga yang sudah mengajarkan hal-hal yang tidak benar, tidak lurus, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu pentingnya saya dan saudara baca firman Tuhan saudara. Kalau kita gak baca firman Tuhan, kita gak tahu kebenaran. Maka dari itu saat kita diberikan firman, dikasih tahu info-info, kita menjadi tergeser karena kita gak tahu apa yang benar. Maka dari itu Tuhan ingatkan, perbuatan daging telah nyata zaman sekarang ini saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Jangan sampai anak-anak Tuhan iri hati dengan orang-orang yang tidak mengikut Tuhan. Merasa, ikut Tuhan kok sulit ya. Tapi ingat saudara, Tuhan katakan bahwa jalan menuju surga sempit, jalan menuju neraka lebar. Mana yang saudara mau pilih saudara? Kalau saya dan saudara mengerti firman Tuhan, kalau kita mengejar hal yang kekal saudara, kalau dunia mengejar hal-hal dunia, kesenangan dunia, namun nanti di akhirnya sengsara saudara, masuk neraka. Kalau sebagai orang-orang yang pengikut Kristus, kita Tuhan asingkan dalam dunia ini, sebab kita adalah keluarga kerajaan surga. Kita adalah orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Pasti saudara berbeda dengan prinsip dunia. Sebab daging dan roh sangat berbeda. Mungkin secara daging kita ikut Tuhan itu kok susah, berat. Tapi secara roh hidup kita ini semakin berbahagia saudara. Semakin mengenal Tuhan, semakin punya iman yang kuat kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, Tuhan ingatkan, jangan ada perbuatan-perbuatan daging dalam hidup kita. Amarah. Mari saudara, kita belajar menjadi orang yang sabar saudara. Lalu selanjutnya yaitu kepentingan diri sendiri saudara. Kalau di zaman sekarang ini saudara, banyak sosial media kan saudara. Banyak orang-orang itu mengutarakan pendapatnya, opininya dalam sosial media ini saudara. Jadi memang saya dan saudara harus hati-hati dalam memilah dan mendengarkan yang mana sih suara dunia, suara iblis, dan suara Tuhan. Kepentingan diri sendiri itu adalah, kalau saya baca dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ya saudara, artinya itu adalah selfish ambition, yaitu adalah apa? Mengutamakan kepentingan saya, diri sendiri, dibandingkan orang lain dan Tuhan. Jadi mencari kepentingan diri sendiri tanpa memedulikan orang lain, terlebih Tuhan. Kalau kita tahu ya saudara, dalam firman Tuhan, mengikut Tuhan itu adalah menyangkal diri. Pikul salib. Menyangkal diri. Bukan mengikuti waktu kita, mengikuti waktu Tuhan. Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Itu berarti kita apa saudara? Nggak mementingkan kepentingan kita, tapi kita mau mengikut Tuhan. Namun dalam dunia ini, seringkali orang-orang itu selalu memberikan perkataan, dimanapun ya saudara, banyak di podcast atau apapun, suruh mengutamakan diri sendiri. Selalu bilangnya love yourself. Selalu saudara.
Focus on yourself. Selalu kayak gitu. Moto-motonya selalu seperti itu, saudara. Yang dimana mungkin kelihatannya, ya gak apa-apa aja. Tapi saudara, Tuhan itu sebenarnya itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan katakan, suruh fokus kepada Tuhan. Sebab kita pengikut-pengikut Kristus. Mau mengikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mau mengikut kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Sebab mengikut Tuhan itu berarti kita harus menyangkal diri. Setiap yang kita lakukan bukan menjadi kehendak kita, bukan keinginan kita. Dan kalau kita, saudara, terus mengikut Tuhan, kita akan mengerti bahwa semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saat kita mengikut Tuhan, mungkin kelihatannya awalnya gak enak, saudara. Tapi kita tuh endingnya akan tahu bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ada ayat ya saudara yang dimana Tuhan katakan, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab kita tahu sekarang, berarti orang yang berkata demikian adalah orang yang akhirnya sudah mendapatkan kemuliaan Tuhan. Mungkin saat mengalami masalah, saudara, kita pasti belum bisa bilang itu, saudara. Tapi kalau sampai ada kata-kata itu keluar, saudara, berarti itu adalah ending, saudara. Maka dari itu, kalau saya dan saudara mungkin sekarang belum bisa melihat mana ya Tuhan, kemuliaan Tuhan, terus saudara ikuti sampai pada akhirnya happy ending, dan saudara bisa melihat dan saudara bisa berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah mendatangkan kebaikan. Tujuannya adalah damai sejahtera. Rancangan Allah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Mari saudara, saya dan saudara mengerti bahwa Tuhan itu, mengikut Tuhan itu adalah proses perjalanan iman. Gak bisa kita mau instan sama Tuhan. Kalau dalam dunia aja gak ada yang namanya instan, saudara. Sekolah gak bisa langsung kuliah, gak bisa langsung selesai. Dari bawah dulu. TK, SD, SMP, SMA itu bertahun-tahun, saudara. Akhirnya baru bisa lulus. Gak ada yang instan dalam dunia ini. Sama dengan dalam Tuhan. Kalau dalam Tuhan kita sekolah iman, perjalanan iman bersama Tuhan. Maka dari itu gak ada yang instan. Semua butuh proses dan butuh pembelajaran. Lalu juga ada percideraan. Roh pemecah. Roh pemecah ini adalah apa? Roh yang membawa jadi kubu-kubuan gitu, saudara. Suka mengajak temannya untuk melakukan hal yang tidak benar. Tidak mau bersatu. Ngegeng sendiri-sendiri. Tidak mau. Kalau Tuhan kan suka kasih, saudara. Suka kebersatuan. Mari kita koreksi dalam hidup kita. Kedengkian. Benci orang lain. Mabuk, pesta pora. Jangan sampai ya saudara. Kita anak Tuhan. Sabtu minggunya ibadah. Terus hari lainnya melakukan hal-hal kemabukan, pesta pora. Tuhan katakan itu gak berkenan, itu adalah perbuatan daging. Kalau sering kali saudara, orang-orang bilang harus balance. Sabtunya, minggunya ibadah, Sabtunya pergi ke diskotik. Itu sangatlah tidak benar, saudara. Dan itu harus tidak dilakukan. Bahwa kita kalau mengikut Tuhan harus fokus untuk mengikut Tuhan. Kita tidak bisa cemar, saudara. Dunia ikut, Tuhan ikut. Gak bisa gitu, saudara. Namun kita yang mau mengikut Tuhan harus 100% mau ikut Tuhan. Membuang segala keduniawian. Belajar untuk membuang segala keduniawian, saudara. Mari kita belajar untuk
terus berusaha menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan katakan orang-orang yang melakukan demikian, perbuatan daging ini, tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan sorga, saudara. Maka dari itu mari kita koreksi saya dan saudara, karakter-karakter hidup kita. Sebab Tuhan tuh melihat buah-buah itu, saudara. Karakter-karakter dalam hidup kita. Apakah kita punya karakter yang penuh dengan kedengkian, amarah, iri hati, suka berselisih, tidak mau kedamaian. Mari saudara, saat Tuhan menegur setiap saya dan saudara, lewat firman Tuhan pada hari ini, mungkin atau lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah, atau mungkin ditegur oleh orang tua, teman pelayanan, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, gesekan. Biarlah itu yang menjadikan kita semakin dibenarkan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita tidaklah terbuang sia-sia, tidaklah mendapatkan kemuliaan Tuhan, namun biarlah hidup kita mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Maka dari itu Tuhan ingatkan, jangan sampai kita melakukan perbuatan daging ini, saudara. Mari kita ingat dan kita baca terus menerus, saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini tuh mengingatkan setiap kita. Jangan kita tercemar dengan dunia ini. Sebab kita harus mengetahui mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana tujuan kita. Jangan sampai kita mau dikecohkan oleh hal-hal yang di dunia ini, saudara. Maka dari itu hari-hari ini, kalau kita melihat akhir zaman, banyak pengajaran yang menyeleweng, banyak pengajaran-pengajaran dunia yang sering kali disuguhkan kepada kita. Mari kita belajar untuk bisa memilah. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, saudara. Dengan membaca firman Tuhan ini kita mengerti mana yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Mana yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan berbicara. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada setiap saya dan saudara. Maka itu sangat penting bila saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan membaca firman Tuhan, saudara. Sebab ini adalah buku panduan dalam hidup kita. Tanpa buku panduan ini, kita tidak akan bisa menjalani hidup kita. Tanpa buku panduan ini, hidup kita akan salah. Seperti kalau kita beli furniture ya, saudara. Kita kan pasti ada buku panduan ya kalau kita mau membuatnya. Kalau kita nggak baca buku panduan itu, hasilnya pasti akan bisa salah, murnya bisa kebalik, dan lain sebagainya, saudara. Tapi kalau kita baca buku panduan dulu, kita akan bisa membuatnya menjadi baik kan, saudara. Akan berguna, bisa dipakai, benar. Sama dengan firman Tuhan. Manusia, Tuhan berikan buku panduan, yaitu adalah firman Tuhan. Dan biarlah dari firman Tuhan ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kita koreksi dalam hidup kita. Bukan seberapa lama kita ikut Tuhan, bukan seberapa lama kita pelayanan, tapi seberapa buah yang sudah ada dalam hidup kita. Jangan sampai buah daging itu lebih banyak terus, saudara. Tapi biarlah buah roh itu terus bertambah dalam kehidupan kita. Buah daging itu terus berkurang sampai habis, saudara. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh buah-buah roh. Tuhan mau kita punya kasih. Orang yang punya kasih itu hidupnya akan sukacita terus, saudara. Karena gak dipenuhi oleh sakit hati, gak akan berat hidupnya itu. Punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita renungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Milikilah buah-buah roh ini. Sebab itu yang Tuhan minta dalam kehidupan saya dan saudara. Dan biarlah perbuatan-perbuatan daging ini, ya saudara, percabulan, kecemaran ini, saudara, yang Tuhan katakan seringkali orang-orang yang ikut Tuhan cari enaknya dari firman Tuhan yang kayaknya gak sesuai sama prinsip hidupnya, gak diikutin. Yang gak enak, yang susah gak diikutin. Dipilih yang enak-enak aja, dicari yang enaknya aja. Yang gak enak ikutin dunia dulu.
Seperti tadi contoh tadi saudara, ikut Tuhan tapi tetap sesekali gak apa-apa lah ke diskotik, sekali gak apa-apa lah mabuk-mabukan. Itu gak sesuai dengan firman Tuhan saudara. Sebab Tuhan katakan cemar, kemabukan, pesta pora itu tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan sorga. Tuhan katakan. Maka dari itu mari kita benarkan hidup kita. Hawa nafsu saudara. Hawa nafsu itu kita melakukan apa yang kita inginkan, itu termasuk hawa nafsu saudara. Yang menjadi kesukaan duniawi. Tuhan katakan, marilah kita belajar untuk bisa menemukan kebahagiaan kita dalam hal-hal yang rohani. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, dan perselisihan. Biarlah dimanapun kita berada, Tuhan tetapkan kita dalam tempat kerja, sekolah, kuliah, keluarga. Jangan kita adakan perseteruan dan perselisihan, saudara. Bahkan dalam keluarga besar, di persekutuan doa, komunikasi, di gereja-gereja Tuhan, janganlah kita menimbulkan perselisihan-perselisihan. Namun biarlah kita cinta damai, saudara. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali saya dan saudara untuk hidup di dalam Tuhan yang benar, saudara. Untuk bertobat. Karena bertobat itu bukan cuma dilakukan sekali, saudara, dalam seumur hidup. Bukan saat kita sebelum mengenal Tuhan, kita bertobat. Kita mau memberi hidup kita untuk dibaptis. Bukan cuma itu. Lebih dalam kehidupan sehari-hari kita terus bertobat. Karena kita sebagai manusia punya karakter buruk, saudara, Tuhan katakan. Punya karakter daging. Karakter manusia kita. Dan biarlah setiap harinya kita mau terus, Tuhan ubahkan saya, Tuhan. Minta sama Tuhan untuk terus diubahkan. Lewat teguran-teguran yang ada, yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan. Dari manapun teguran itu bisa diberikan, saudara. Dari masalah, kita bisa belajar. Dari teman, dari tempat kerja, dari sekolah, kuliah, dimanapun Tuhan tempatkan. Kita itu bisa akan Tuhan berikan teguran dari manapun. Dan biarlah kita terus mau bertobat. Setiap hari jangan kita menjadi orang yang sombong, yang sudah merasa benar, yang gak mau untuk bertobat. Tapi Tuhan katakan bertobat. Sebab bertobat itu bukan dilakukan cuma sekali, namun dilakukan terus menerus. Bertobat artinya apa? Kita berbalik. Kita melakukan buah pertobatan, menghasilkan buah pertobatan. Buah yang baik. Yang kita tuju, kita punya buah-buah roh itu. Saat hidup kita punya buah-buah daging, mari kita berubah. Memiliki penguasaan diri. Bisa menguasai diri kita. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bukan melakukan apa yang menurut keinginan kita. Yang itu yang salah. Karena keinginan manusia, sangat berbeda dengan keinginan Tuhan. Daging dengan roh sangat berbeda. Maka dari itu Tuhan ingatkan, lakukanlah yang benar, bertobatlah. Sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon. Mari saudara, kita harus mengerti dan jangan cuek, saudara, dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Saat-saat ini bukanlah saat-saat yang mudah. Hari-hari ini adalah akhir zaman, saudara. Mari saya dan saudara bergegas. Jangan cuek, namun berbuah hidup kita. Menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah-buah roh. Dan kita buang buah-buah daging dalam kehidupan kita. Biarlah saya dan saudara terus berubah. Terus diubahkan oleh Tuhan, minta sama Tuhan. Maka Tuhan itu akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Sehingga hidup kita bisa penuh dengan buah-buah roh. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini terlebih
bisa kita lakukan bersama-sama. Dan hidup kita bisa Tuhan temukan baik, benar, kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Yang mengingatkan kepada setiap kami Tuhan untuk bertobat Tuhan. Kami tahu Tuhan kami manusia. Kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Namun kami percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan diubahkan sama Tuhan. Terus bertobat Tuhan. Tegur kami Tuhan. Beritahu kami Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan diubahkan oleh Engkau Tuhan. Kami mau punya kerinduan untuk terus mendekat kepada Tuhan. Terus Engkau benarkan. Terus Engkau sucikan Tuhan. Biar hidup kami Tuhan tumbuh Tuhan dan berbuah. Menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan. Buah-buah roh-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau jamah Tuhan setiap kami Tuhan. Engkau perlengkapi kami Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan. Dan Engkau ingatkan kami Tuhan. Untuk terus Tuhan dalam rel-Mu Tuhan. Dalam jalan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami bisa semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami rindu Tuhan untuk lebih lagi taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.